Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Nabila Izzati Nur, NIM 2101456, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pengertian awan. Awan merupakan kumpulan tetesan air atau kristal air dalam udara di atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara. Proses terbentuknya awan. Proses terbentuknya awan yang pertama yaitu udara yang panas akan mengandung banyak uap air di udara. Udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Kedua, jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan, daya tarikan bumi menarik awan ke bawah hingga sampai pada satu peringkat. Titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Air dalam awan akan bergantian menguap dan mencair. Jenis-jenis awan. Ada banyak macam-macam awan, baik jenis awan berdasarkan ketinggian, jenis awan berdasarkan bentuk, hingga jenis awan berdasarkan proses terbentuknya. Berikut adalah jenis-jenis awan yang dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu awan jenis tinggi, awan jenis sedang, awan jenis rendah, dan awan jenis perkembangan vertikal. Jenis awan tinggi. Kelompok awan dengan ketinggian tinggi mulai 6 km sampai sekitar 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 5 km sampai 13 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan tinggi adalah berkisar mulai 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut. Macam-macam awan tinggi. Yang pertama yaitu ada awan sirus. Awan sirus memiliki ciri-ciri yaitu terbentuk dari uap air yang berubah menjadi kristal air dikarenakan suhu yang dingin pada ketinggian langit. Umumnya ada di langit dengan ketinggian di atas 5 km, sekitar 6-18 km di atas permukaan laut. Merupakan jenis awan yang memiliki bentuk sisi yang tidak jelas atau samar-samar. Tidak mampu menimbulkan hujan. Bentuknya seperti serat halus, mirip seperti bulu burung yang masih muda, dan terdiri dari halbor air yang terjadi disebabkan suhu terlalu dingin di atmosfer. Yang kedua yaitu ada awan cirrocumulus. Ciri-cirinya yaitu terlihat seperti ombak di pasir pantai dengan bola putus-putus. Umumnya ada di langit dengan ketinggian di atas 5 km, sekitar 6-12 km di atas permukaan laut. Terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku membentuk kristal es. Bentuknya bulat kecil dan berwarna putih secara berbaris. Masa estimasi awan ini hanya berlangsung singkat. Yang ketiga yaitu awan cirrostratus. Ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 6 km di atas permukaan laut. Memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan akan menutup seluruh permukaan langit. Berbentuk seperti anyaman yang tidak teratur. Merupakan awan yang menimbulkan efek halo pada saat iklim tropis dan terkadang yang menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang panas.
Awan sedang. Jenis awan sedang adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang, mulai 2 km sampai sekitar 8 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah berkisar mulai 2 km sampai 4 km di atas permukaan laut. Yang termasuk jenis awan sedang, yang pertama yaitu awan altocumulus. Ciri-cirinya yaitu umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Bentuknya kecil-kecil seperti bola-bola kapas bergandengan serta memiliki jumlah yang banyak. Muncul saat ada angin kencang membawa massa udara yang relatif stabil dan kering. Berwarna putih atau abu-abu saat tampak di langit dan dapat menimbulkan hujan deras yang kadang disertai petir. Yang kedua yaitu ada awan altostratus. Ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian di sekitar 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut, meliputi sebagian atau hampir seluruh bagian langit dengan cakupan luas. Berwarna abu-abu kebiruan atau kelabu, terbentuk pada waktu sore hari dan malam hari, kemudian akan menghilang pada saat matahari terbit, dan berpotensi menghasilkan hujan ringan jika awan terkumpul cukup banyak. Awan rendah. Jenis awan rendah adalah kelompok awan dengan ketinggian rendah, yakni sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Jenis awan rendah yang pertama yaitu awan stratocumulus. Ciri-cirinya yaitu umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 1,5 km sampai 2 km di atas permukaan laut. Berbentuk seperti bola tapi memiliki persebaran yang cukup luas. Dapat ditemui dengan mudah di daerah pantai. Munculnya awan ini menandakan atmosfer yang berada di sekitar awan cenderung stabil dan berpotensi menghadirkan hujan lokal jika massa air memenuhi kapasitas. Yang kedua yaitu awan stratus. Ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Berbentuk serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Dapat menghadirkan hujan lokal dengan intensitas ringan atau hujan gerimis, dan memiliki persebaran kabut yang luas dan tekstur yang tipis. Yang ketiga ada awan nimbostratus. Ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 0,6 km sampai 3 km di atas permukaan laut. Bentuknya tidak menentu dan cenderung berubah. Memiliki cakupan penyebaran awan yang cukup luas dan menghasilkan hujan ringan hingga sedang dalam jangka waktu yang lama. Awan perkembangan vertikal. Jenis awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Yang termasuk dalam awan perkembangan vertikal yang pertama yaitu awan cumulus. Ciri-cirinya yaitu umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 1 km di atas permukaan laut. Lebar awan ini sama dengan ketinggiannya, yakni sekitar 1 km. Berbentuk menyerupai kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Warnanya putih cerah dan abu-abu kelabu di dua sisi yang berbeda, dan
sering muncul saat musim kemarau atau saat langit cerah. Yang kedua yaitu awan cumulonimbus. Ciri-cirinya yaitu umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Volume awan besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Memiliki warna putih pada bagian atas dan kelabu gelap pada bagian bawah, serta dapat menimbulkan hujan lebat dan badai disertai petir. Alat ukur awan. Alat ukur awan yaitu kilometer. Kilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau Tx dan gelombang balik yang diterima atau Rx akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Metode umum yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan yang pertama yaitu ada lidar yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada kilometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 nanometer. Saudara, pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gema di udara. Terdapat dua jenis kilometer, yaitu kilometer dengan unit Tx dan Rx yang terpisah. Kilometer ini memiliki bagian transmitter dan receiver yang terpisah, sehingga untuk pengukuran awan yang rendah akan kurang akurat karena akan terjadi overlap pada batas ketinggian tertentu. Kedua, kilometer dengan unit Tx dan Rx yang menyatu. Kilometer ini memiliki bagian Tx dan Rx yang menyatu dalam satu garis pancaran, sehingga kekuatan gelombang yang terukur hampir dapat dilakukan dari ketinggian terendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.